Baik, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jadi pertama-tama sebelum aku mulai sesinya, alangkah baiknya agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, jadi sebelumnya aku izin untuk off cam dulu ya, karena takutnya nanti di tengah-tengah penjelasan takutnya tiba-tiba disconnect atau apa. Ya, jadi untuk malam ini bahasan kita adalah geomorfologi hari Sabtu 5 Februari 2022. Ya, sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kenalin, nama aku Alif Azhar Abdillah, biasa dipanggil Alif. Lahir di Bangkalan 12 Juni 2003, asal sekolah SMA Negeri 1 Bangkalan. Di sini juga ada nomor WA sama IG yang bisa kalian hubungi sewaktu-waktu kalau kalian perlu. Dan ini juga ada sedikit track record aku di KSN, khususnya di bidang kebumian, sebagai pengantar aja. Ya, mungkin kita langsung mulai aja ke sesi materinya ya. Nah, jadi pada malam hari ini, secara garis besar ada 3 yang mau aku bahas, yaitu pendahuluan, kita bakal sedikit bahas tentang pengenalan konsepnya terlebih dahulu, tentang geomorfologi, kemudian tentang proses geomorfologi itu sendiri, sama klasifikasi bentang alamnya. Jadi geomorfologi ini kan cukup luas sebenarnya cakupannya dan nggak akan mungkin cukup kalau dibahas satu sesi. Jadi ya aku rangkum sedemikian rupa dan aku ambil inti-intinya aja buat dibahas pada malam hari ini. Ya, yang pertama pendahuluan. Kita bakal bahas pendahuluan tentang definisi-definisi dan tentang konsep geomorfologi itu sendiri. Jadi selanjutnya untuk geomorfologinya mungkin nanti pembahasan yang lengkapnya mungkin cuma aku batasi di klasifikasi bentang alamnya aja. Dan itu juga gak begitu lengkap sih. Karena mengingat terbatasnya waktu juga, jadi aku cuma ambil beberapa aja yang dibahas pada malam hari ini. Yang pertama itu definisi dan konsep. Kita harus kenal terlebih dahulu sama geomorfologi itu sendiri. Jadi secara bahasa, kalau ditinjau dari asal bahasanya, geomorfologi itu terdiri dari 3 kata, geos, morfos, dan logos. Geos sendiri itu berarti bumi, mungkin kalian udah paham. Morfos berarti bentuk, dan logos itu berarti ilmu. Sehingga geomorfologi sendiri kalau diartikan dari bahasanya itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Ilmu geomorfologi adalah bidang ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Selanjutnya dalam pelajaran ini digunakan juga istilah bentang alam. Dan dalam mempelajarinya, kita mencakup deskripsi wilayah, sebaran, distribusi, dan genesis atau cara kejadiannya. Dan di mana pada malam hari ini kita bakal batasin pembahasan geomorfologi pada genesisnya aja, dari cara kejadiannya saja. Nah, untuk definisi lain tentang geomorfologi sendiri, ada yang mengatakan geomorfologi merupakan studi yang mempelajari bentuk lahan dan proses yang mempengaruhinya, serta menyelidiki hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses-proses itu dalam susunan keruangan.
Itu pemaparannya Verstappen tahun 1983. Kemudian ada yang mengatakan geomorfologi mempelajari bentuk muka bumi dan seluk-beluk alam, proses perkembangan dan komposisi materialnya. Cook tahun 1974. Dan ada juga yang mengatakan geomorfologi mempelajari gambaran bentuk muka bumi dan proses pembentukannya dan menyelidiki hubungan bentuk dan ruang lingkup prosesnya. Van Zuidam 1979. Pada intinya semuanya sama, yang mengatakan bahwa geomorfologi itu studi bentuk muka bumi. Jadi ini adalah tinjauan geomorfologi dalam ilmunya. Ilmu geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Gitu aja sederhananya. Nah, beralih ke definisi berikutnya, ada definisi proses geomorfologi. Kalau tadi definisi ilmu geomorfologi, sekarang adalah proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang mengakibatkan modifikasi permukaan bumi. Definisi dari Thornbury tahun 1970. Proses geomorfologi adalah semua peristiwa baik secara alami maupun non-alami yang berperanan dalam perubahan bentang alam yang sudah lebih dahulu terbentuk atau menghasilkan bentang alam baru. Penyebab proses geomorfologi adalah benda-benda alam. Kemudian definisi selanjutnya ada bentuk lahan. Bentuk lahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alam dan mempunyai komposisi serangkaian karakteristik fisik dan visual tertentu dimanapun bentuk lahan ditemui. Bentuk lahan mengalami proses perubahan secara dinamis selama proses geomorfologi bekerja pada bentuk lahan tersebut. Tenaga yang bekerja disebut tenaga geomorfologi, yaitu semua media alami yang mampu mengikis dan mengangkut material di permukaan bumi. Tenaga ini dapat berupa air mengalir, air tanah, gelombang, arus, tsunami, angin, dan gletser. Jadi pada pendahuluan ini, kita ada 3 kata kunci, yaitu ilmu geomorfologi, proses geomorfologi, dan bentuk lahan. Jadi jangan sampai keliru antara ketiganya. Kita punya definisi mengenai ilmunya sendiri, kita punya definisi tentang prosesnya, dan punya definisi bentuk lahan. Bentuk lahan itu adalah objeknya, objek yang dipelajari. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Baik, kalau udah cukup, aku lanjut dulu. Selanjutnya yaitu proses geomorfologi dan sumber tenaga pendorong proses geomorfologi. Nah, jadi semua proses di alam ini kan pasti ada sebabnya, pasti juga ada penyebabnya, ada sumber tenaganya juga. Nah, untuk proses geomorfologi sendiri, berdasarkan asal sumber tenaganya itu, ada yang membagi menjadi geomorfologi dari proses dari dalam atau dari tenaga endogen dan dari luar bumi atau yang disebut proses eksogen dari tenaga eksogen. Nah, kemudian Thornbury pada tahun 1969 menambahkan pada proses asal luar bumi, yaitu yang eksogen, dengan proses yang berasal dari aktivitas organisme termasuk manusia dan proses ekstraterestrial. Jadi di definisi sebelumnya ada yang mengatakan di sini terdiri dari endogen dan eksogen. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti ke depannya. Nah, kemudian ada juga yang menambahkan bahwa di eksogen sendiri itu juga terpengaruhi oleh aktivitas organisme dan proses ekstraterestrial. Ekstraterestrial itu apa? Ekstraterestrial itu maksudnya adalah proses pembentukan geomorfologi yang disebabkan oleh hal-hal yang di luar planet kita sendiri. Misalnya dari impact dari meteor, dari komet atau sebagainya. Jadi ini contohnya adalah meteor misalnya,
atau komet, dan sebagainya. Tapi untuk bahasan kita malam ini, kita cuma bahas yang endogen dan yang eksogen. Nah, jadi seperti yang tertulis di slide sebelumnya, itu asalnya awal tenaga proses geomorfologi itu terdiri dari asal luar dan asal dalam. Ini disebut tenaga eksogen, dan yang ini endogen. Yang endogen itu mencakupi diatrofisme dan vulkanisme, dan yang eksogen itu dibagi menjadi gradasi, ada degradasi, agradasi, dan aktivitas organisme. Ini yang ditambahkan oleh Thornbury tadi. Ada aktivitas organisme termasuk manusia. Sama di sini juga ada di luar yang dua tadi ada ekstraterestrial. Contohnya yaitu jatuhan meteor. Nah, untuk degradasi dibagi menjadi pelapukan, gerakan tanah, dan erosi. Di mana erosi itu juga berkaitan dengan aktivitas organisme termasuk manusia, dan juga berkaitan lagi dengan air permukaan, air tanah, gelombang, angin, dan sebagainya. Itu sebagai tenaga penghasil atau pemicu adanya proses geomorfologi. Nah, kita beralih masuk ke proses endogen. Proses endogen atau proses yang berasal dari tenaga endogen itu proses pembentukan dengan tenaga dari dalam bumi itu sendiri. Endo berarti di dalam ya, dari dalam bumi sendiri. Nah, dari mana tenaga endogen itu berasal? Di sini penjelasannya adalah dari inti bumi. Inti dalam bumi itu kan memiliki temperatur tidak kurang dari 8.000 derajat. Betapa panasnya. Dengan suhu yang mencapai 8.000 derajat itu, diyakini menjadi sumber dari proses asal dalam bumi. Bloom pada tahun 1978 menyebutkan bahwa proses ini sebagai proses membangun atau konstruksional proses. Disebutkan seperti itu dikarenakan hasil dari proses tersebut adalah bentang alam baru yang sebelumnya tidak ada, dan proses endogen ini menyebabkan proses geomorfologi yang terdiri dari tektonisme dan vulkanisme. Di sini ada pernyataan sebagai proses membangun atau konstruksional. Nah, itu maksudnya dengan adanya proses endogen ini dapat membentuk morfologi, sebuah geomorfologi atau bentang alam yang sebelumnya tidak ada. Maksudnya gimana? Contoh dari proses endogen ini kan tektonisme dan vulkanisme. Nah, dari tektonisme dan vulkanisme ini di bumi kan jadinya bisa yang awalnya tidak ada bentang alam tertentu, kemudian selanjutnya karena adanya proses endogen ini, kemudian terbentuk bentang alam baru, misalnya pegunungan atau sebagainya. Nah, bentuk dari tenaga endogen sendiri, prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu tektonisme dan vulkanisme. Sebenarnya masih ada lagi klasifikasinya. Ada yang mengklasifikasikannya lebih dari dua, tapi aku pakai klasifikasi yang cuma membaginya jadi tektonisme dan vulkanisme. Jadi tektonisme adalah suatu proses yang terkandung di dalam bumi yang terjadi karena suatu gerakan, lipatan, pengangkatan, dan juga fraktur yang ditemukan pada lempengan bumi di dalam perut bumi. Ini asalnya energinya yaitu dari panas dari inti bumi. Panas dari inti bumi menimbulkan aliran panas geotermal dan konveksi pada lapisan mantel, sehingga ada arah gerakan aliran panas geotermal vertikal menuju kerak bumi. Nah, dengan adanya
gerakan aliran dari panas geotermal itu menimbulkan amblesan tektonik atau tektonik subsidence dan pengangkatan tektonik atau tektonik uplift. Juga ada seismik. Nah, proses tektonik ini akan menyebabkan epirogenesa, dihasilkan pembentukan bentang alam struktural jenis pegunungan, dan untuk gerakan lempeng menimbulkan orogenesa, menghasilkan bentang alam struktural jenis pegunungan lipatan atau folded mountain, dan kompleksitasnya ini cenderung kompleks. Nah, berhubung kita membahas tentang geomorfologi, sebenarnya materi tektonisme ini nanti juga akan dibahas di sesi lain, di materi tersendiri. Tapi berhubung kita membahas geomorfologi, jadi aku bahas sekilas hanya yang tentang berkaitan dengan proses geomorfologi sendiri. Selanjutnya yaitu vulkanisme. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu, vulkanisme itu adalah peristiwa yang berkaitan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma di kulit bumi atau litosfer yang menyusup ke lapisan lebih atas atau keluar permukaan bumi. Nah, vulkanisme atau kegunung apian ini terbentuk dari salah satu dari dua cara. Jadi ada dua cara yang bisa memungkinkan untuk pembentukan vulkanisme atau gunung api ini, yaitu akibat pemekaran lantai samudra atau sea floor spreading. Sea floor spreading dari kerak samudra atau tumbukan dua lempeng, yaitu subduksi dari lempeng samudra dengan lempeng benua. Wilayah gunung api atau vulkan ini yang sangat terkenal adalah Kepulauan Hawaii. Jadi Kepulauan Hawaii itu merupakan salah satu contoh bentang alam yang terbentuknya dari vulkanisme dengan proses sea floor spreading. Untuk sebarannya, gunung api aktif di sekeliling Samudra Pasifik mencapai lebih dari 60% dari total di dunia. Karena di situ kita tahu ada zona Ring of Fire, di mana di situ mencapai lebih dari 60% total gunung api yang aktif dunia ada di situ. Nah, Indonesia kan dilewati juga tuh sama zona Ring of Fire tersebut, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Makanya di Indonesia juga termasuk salah satu yang banyak bentang alam gunung api aktif di situ. Nah, vulkanisme ini, proses endogen vulkanisme ini menyebabkan proses pembentukan geomorfologi yang berupa pegunungan api atau gunung api aktif. Itu merupakan bentang alam yang disebabkan oleh vulkanisme. Selanjutnya yaitu proses eksogenik. Proses eksogenik ini proses pembentukan pada permukaan bumi yang dipengaruhi oleh adanya tenaga dari luar bumi, seperti air, angin, dan sinar matahari. Untuk sumber utamanya, yang paling besar itu adalah dari radiasi matahari atau solar radiation. Prosesnya tidak akan pernah membentuk bentang alam baru tanpa merusak yang sudah ada sebelumnya. Dengan alasan itu, menamakannya sebagai proses yang merusak atau destruksional proses. Proses eksogen yang menyebabkan proses geomorfologi antara lain adalah erosi dan sedimentasi. Nah, jadi di sini ada perbedaan dengan proses endogen tadi. Kalau proses endogen tadi itu bisa membentuk bentang alam baru tanpa merusak yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk proses eksogen ini tidak bisa atau tidak akan pernah membentuk bentang alam baru tanpa merusak yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk proses eksogen sendiri atau dari tenaga yang dari luar sendiri, ini untuk membentuk atau menyebabkan proses geomorfologi itu pasti merusak yang sudah ada terlebih dahulu, kemudian menyebabkan perubahan, menyebabkan proses baru yang menyebabkan terbentuknya bentang alam baru. Kalau dari tenaga endogen tadi kita bisa membuat
atau menjadikan sebuah bentang alam baru tanpa merusak yang ada sebelumnya. Misalnya seperti contohnya gunung api tadi. Nah, untuk eksogen ini tidak bisa melakukan hal yang demikian karena pasti merusak yang sudah ada terlebih dahulu. Untuk proses eksogennya yang bisa menyebabkan proses geomorfologi, itu contohnya ada erosi dan sedimentasi. Untuk sedimentasi itu proses terbentuknya lapisan bumi karena adanya pengendapan materi. Pengendapan ini bisa disebabkan karena air atau angin. Erosi merupakan proses pengikisan lapisan bumi atau material bumi karena adanya angin atau air. Proses erosi ini akan menimbulkan proses terbentuknya lapisan baru di permukaan bumi. Nah, jadi dua proses ini, sedimentasi dan erosi ini, nanti akan saling berkelanjutan, akan saling bergantian terjadinya, sehingga akan membentuk bentang alam yang baru. Seperti contohnya di sini untuk sedimentasi, itu contoh paling jelasnya adalah bentang alam eolian yang dikontrol oleh kebanyakan sedimentasi. Sedimentasinya oleh angin, sehingga terbentuk gumuk-gumuk pasir misalnya. Kemudian untuk erosi bisa dilihat contoh yang di sini. Erosinya itu bisa disebabkan oleh angin atau air, sehingga terbentuklah bentang alam baru, tetapi dengan merusak yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya di sini sebelumnya ada bentang alam yang utuh, yang lebar, tetapi karena adanya proses erosi, maka terbentuklah bentang alam baru yang seperti ini. Nah, langsung aja kita masuk ke materi intinya, klasifikasi bentang alam. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengklasifikasi bentang alam, tapi di sini aku pakai yang paling umum, yaitu klasifikasi berdasarkan proses pembentuknya. Jadi bentang alam ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, yang paling umum adalah cara terjadinya atau genesisnya, dan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi kriteria yang paling umum adalah cara terjadi atau genesis, luas pembentukan, dan kekhasan yang terekam pada bentang alam yang bersangkutan. Nah, ditetapkanlah kelompok atau satuan bentang alam tingkat paling tinggi yang disebut morfogenesa. Guna pemahaman yang sederhana, selanjutnya dalam pembelajaran ini disebut kelompok bentang alam ada struktural, vulkanik, fluvial, karst, glasiasi pesisir dan pantai, eolian, dan morfogenesa bawah laut. Tetapi pada malam hari ini kita nggak akan bahas semuanya karena keterbatasan waktu. Nah, untuk bentang alam struktural, jadi bentang alam struktural itu bentang alam yang terbentuk akibat adanya struktur-struktur geologi. Struktur-struktur geologi yang ada di tempat tersebut, itulah yang mendorong atau yang menyebabkan terjadinya proses geomorfologi dan menyebabkan terbentuknya bentang alam. Nah, bentang alam struktural ini juga disebut sebagai geomorfologi struktur atau morfotektonik. Prinsip pengertiannya adalah studi struktur geologi atau tektonik berdasarkan kenampakan bentang alam. Tentu ada persyaratannya untuk terbentuknya atau terjadinya bentang alam struktural ini. Yang pertama, intensitas struktur geologinya harus mempunyai dimensi vertikal yang memadai, minimum puluhan meter, kemudian ke arah lateralnya atau horizontalnya itu rentang struktur ratusan meter. Kemudian yang ketiga, batuan yang terkena struktur geologi mempunyai variasi resistensi yang mencolok, dan proses fluvial atau aliran airnya juga efektif bekerja. Jadi, nggak semua tempat yang terdapat struktur geologi itu dapat dikatakan bentang alam struktural. Tetapi di sini juga ada syarat bahwa
struktur geologinya juga harus punya dimensi yang cukup besar. Ada syaratnya di sini, baik itu yang untuk dimensi vertikal maupun yang lateral. Nah, jadi bentang alam struktural ini dikontrol oleh proses struktur-struktur geologi. Kalau di situ ada struktur-struktur geologi seperti sesar, kekar, atau lipatan, nah di situ bisalah mendorong terbentuknya bentang alam struktural ini. Struktur geologi yang paling berpengaruh itu merupakan struktur geologi sekunder, yaitu struktur yang terbentuk setelah batuan itu ada. Biasanya terbentuk oleh adanya proses endogen yang bekerja pada proses tektonik, mengakibatkan adanya pengangkatan, pengkekaran, patahan, dan lipatan yang tercermin dalam bentuk topografi dan relief yang khas. Nah, bentuk relief ini akan berubah akibat proses eksternal yang berlangsung kemudian. Macam-macam prosesnya itu adalah pelapukan, erosi, serta gerakan rayapan, longsoran, aliran, rebahan, atau jatuhan. Nah, jadi di sini prosesnya adalah ketika sudah terbentuk suatu bentuk lahan, ketika lapisannya batuannya sudah ada, kemudian terbentuklah struktur geologi sekunder. Misalnya di situ ada patahan, ada lipatan, ataupun ada kekar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan adanya akibat proses-proses eksternal yang kemudian menyebabkan bentang alamnya itu semakin bermacam-macam bentuknya. Itu juga bisa disebabkan oleh tenaga eksogen ya, kalau untuk proses eksternalnya. Ini hanya sebagai penyerta, namun untuk pengontrolnya sendiri adalah struktur sekunder ini, struktur geologi sekunder, yang terbentuk ketika batuan itu sudah ada. Bentang-bentang alam ini sangat akrab dengan kehidupan kita karena ada di sekitar kita dan mudah dikenali. Sebagai penciri, contohnya apabila ada perbukitan atau pegunungan yang tidak disertai keluarnya magma, itu bisa menjadi gejala penanda adanya bentang alam struktural di situ. Jadi apabila ada perbukitan atau pegunungan tidak disertai keluarnya magma dari dalam bumi atau gejala vulkanisme yang lain dan tampak berderet panjang. Kawasan bentang alam struktural mempunyai daya tarik untuk wisata gunung atau mountain tourism apabila berada pada elevasi relatif tinggi dan sudut lereng relatif terjal. Sisi negatifnya adalah bencana alam yang dapat terjadi, misalnya bahaya gerak massa, kemudian yang berjenis rayapan, kemudian berjenis jatuhan, serta bila dijumpai bidang gelincir seperti batu lempung, maka terbentuk lengseran atau sliding. Selanjutnya ini kenampakan-kenampakan yang dapat digunakan dalam penafsiran bentang alam struktural. Jadi di sini adalah ciri-ciri atau kenampakan yang bisa kita artikan sebagai penanda adanya bentang alam struktural di situ. Meliputi yang pertama itu pola pengaliran. Variasinya biasanya dikontrol oleh variasi struktur geologi dan litologi pada daerah tersebut. Kemudian kelurusan-kelurusan dari punggungan atau ridge, puncak bukit, lembah, lereng, dan lain-lain. Selain itu ada juga bentuk-bentuk bukit, lembah, dan lain-lain itu juga bisa diartikan sebagai penciri atau penafsiran bentang alam struktural, serta dengan adanya perubahan aliran sungai, misalnya secara tiba-tiba, kemungkinan dikontrol oleh struktur kekar, sesar, atau lipatan. Jadi di antara 4 parameter ini bisa dijadikan sebagai penanda atau kita gunakan untuk menafsirkan adanya bentang alam struktural di suatu tempat. Ini adalah contohnya yang dikatakan tadi yang berupa penyaluran yang dikontrol oleh variasi struktur geologi. Jadi
struktur geologi itu akan mengatur atau mengontrol pola pengaliran sungai yang ada di suatu daerah, di mana di situ terdapat beberapa jenis untuk pengaliran yang dikontrol oleh struktur geologi. Ada trellis, rektangular, angular, di mana untuk trellis sendiri juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Misalnya untuk yang trellis terarah, ini pada humuk-klin landai atau pada pesisir landai dengan gosok pantai. Sedangkan untuk yang trellis terlengkung, ini biasanya pada lipatan yang menunjam. Untuk trellis patahan ini terjadi pada sesar-sesar yang tidak begitu paralel, tetapi bercabang. Untuk trellis patahan yang di bagian kanan atas ini, itu terjadinya pada sesar-sesar yang tidak begitu paralel dan juga tidak bercabang. Untuk yang rektangular, ini terdapat pada kekar atau sesar yang saling berpotongan tegak lurus. Jadi bentuknya kotak-kotak gini. Kemudian yang angulet, ini merupakan variasi pola penyaluran pada kekar atau sesar yang bertemu tidak pada sudut tegak lurus. Jadi dengan adanya bentuk-bentuk pola pengaliran seperti ini, yang bervariasi seperti ini juga bisa menandai bahwa lokasi tersebut terdapat bentang alam struktural. Bisa mencirikan terdapatnya bentang alam struktural di suatu tempat dengan ciri adanya pola pengaliran seperti 6 ini. Ya, ini untuk ciri selanjutnya, di mana adanya perubahan aliran sungai, misalnya secara tiba-tiba yang dikontrol oleh struktur geologi seperti kekar, sesar, atau lipatan. Ini dari citra menunjukkan adanya aliran-aliran aliran sungai yang awalnya saling berhubungan, ada di sini juga, kemudian terpotong. Nah, di situ juga bisa menunjukkan adanya bentang alam struktural. Kemudian kita masuk ke macam-macam bentang alam struktural. Bentang alam dengan struktur mendatar atau lapisan horizontal dibagi jadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Untuk dataran rendah itu elevasinya antara 0 sampai 500 kaki dari muka air laut. Sedangkan untuk yang dataran tinggi, itu elevasinya lebih dari 500 kaki di atas muka air laut. Lerengnya sangat landai atau datar, dan kedudukannya lebih tinggi daripada bentang lahan di sekitarnya. Nah, kalau tadi itu adalah yang bentuknya datar, selanjutnya adalah bentang alam dengan struktur miring. Dengan struktur miring itu dibagi dua, yaitu cuesta dan hogback. Yang membedakan adalah sudut lereng perlapisannya. Juga kemiringan antara kedua sisinya, simetris atau tidak. Untuk cuesta, itu kedua sisi lerengnya tidak simetri, dengan sudut lerengnya yang dibentuk itu kurang dari 30 derajat. Sedangkan untuk hogback sendiri, itu kedua sisinya, kedua lerengnya itu relatif sama, dan sudut lerengnya yang searah perlapisan batuan itu lebih dari 30 derajat, jadi sudutnya lebih besar, dan sisi kanan kirinya itu relatif sama, sehingga terlihat simetri. Ini untuk contoh gambarnya, jadi yang cuesta itu karena lerengnya kurang dari 30 derajat, maka dia terlihat lebih landai. Dan kedua lerengnya di kanan kiri tidak sama, kontras. Sedangkan yang hogback, dia karena besar sudut lerengnya lebih dari 30 derajat, maka lereng kanan dan kirinya itu akan terlihat lebih simetri. Itulah perbedaan antara bentang alam struktural yang miring, yaitu cuesta dan hogback.
Selanjutnya bentang alam dengan struktur lipatan. Lipatan ini terjadi karena adanya lapisan kulit bumi yang tidak begitu rapuh atau yang bersifat plastis maupun elastis. Dia mengalami gaya kompresi, gaya tekan dari berbagai sisi, kemudian sehingga membentuk lipatan. Nah, pada suatu lipatan, bagian punggungan itu disebut antiklin, sedangkan bagian lembahnya disebut sinklin. Kemudian struktur antiklin dan sinklin menunjam. Struktur ini merupakan kelanjutan atau perkembangan dari pegunungan lipatan satu arah, Cuesta dan Hochberg, dan dua arah, sinklin atau antiklin. Nah, jika tiga force slope-nya saling berhadapan, maka itulah yang disebut lembah antiklin menunjam. Sedangkan bila tiga back slope-nya saling berhadapan, maka disebut lembah sinklin menunjam. Nah, ini mungkin nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya oleh materi geologi struktur. Aku cuma sedikit membahas overview-nya di sini yang berkaitan dengan bentang alam struktural. Selanjutnya kubah dan cekungan. Untuk kubah sendiri, ini ciri-cirinya dia punya lapisan miring keluar, force slope ke arah dalam, dan mempunyai pola kontur tertutup. Dia juga punya penyaluran radier dan berupa bukit cembung pada stadia muda. Dan pada stadia dewasa, dia itu berbentuk lembah kubah dengan pola penyaluran anular. Sedangkan untuk cekungan sendiri atau basin, dia mempunyai kenampakan dengan adanya kedudukan lapisan miring ke arah dalam atau back slope-nya ke arah dalam. Kemudian pola konturnya dia juga tertutup, dan pada stadia muda pola penyalurannya anular. Ini untuk contoh gambar dari kubah dan cekungan, dome dan basin. Selanjutnya bentang alam dengan struktur patahan. Patahan atau sesar ini terjadi akibat gaya tekan yang bekerja pada kulit bumi, sehingga mengakibatkan adanya pergeseran letak kedudukan lapisan batuan. Biasanya ini karena lapisan batuannya ini bersifat kaku atau kurang elastis maupun plastis, jadi dia dapat bergeser kedudukannya. Nah, ada 3 jenis sesar berdasarkan arah gerak relatifnya. Ada sesar geser, sesar naik, dan sesar turun. Selanjutnya akan dibahas di materi geologi struktur. Nah, untuk bentang alamnya sendiri yang dikontrol oleh struktur patahan, kita sulit untuk menentukan jenisnya secara langsung. Nah, adapun ciri umumnya, untuk morfologi bentang alam struktural patahan itu, dia punya beda tinggi yang relatif mencolok pada daerah yang sempit. Nah, dengan adanya beda tinggi yang relatif mencolok itu, kita bisa mengindikasikan bahwa di situ ada sesar yang berupa sesar naik atau sesar turun. Kemudian resistensinya terhadap erosi sangat berbeda pada posisi atau elevasi yang hampir sama. Nah, dengan resistensi yang berbeda pada elevasi yang sama, ini kan juga menunjukkan bahwa dia terdiri dari 2 jenis lapisan batuan yang berbeda, tetapi pada lokasi yang sama. Artinya dia sudah mengalami perubahan lokasi atau perubahan kedudukan. Kemudian ada juga penampakan dataran atau depresi yang sempit yang memanjang. Kemudian dijumpai sistem gawir yang lurus, pola kontur panjang yang lurus dan rapat. Kemudian ada lagi cirinya, yaitu adanya kelurusan sungai melalui zona patahan dan berbelok dengan tiba-tiba dan menyimpang dari arah umum. Nah, ini juga biasanya dikontrol oleh patahan jika ada penyimpangan seperti ini. Kemudian juga dijumpai kelurusan mata air pada bagian yang naik atau terangkat. Itu juga merupakan salah satu penciri sesar. Selanjutnya kita beralih ke bentang alam kars. Untuk bentang alam kars sendiri itu pengertiannya yaitu suatu bentang alam yang terbentuk pada daerah dengan litologi berupa batuan yang mudah larut,
menunjukkan relief yang khas, penyalurannya tidak teratur, aliran sungainya secara tiba-tiba masuk ke dalam tanah dan meninggalkan lembah kering dan muncul kembali di tempat lain sebagai mata air yang besar. Kondisi batuan yang menunjang itu ada 4, yaitu mudah larut atau berada di dekat permukaan, masif, tebal dan terkekakkan, berada pada daerah dengan curah hujan yang tinggi, dan dikelilingi lembah. Sebentar, aku izin mute bentar. Ya, jadi dilanjutkan ya. Jadi untuk bentang alam kars itu dia sangat dikontrol oleh sifat kelarutan. Jadi sifat mudah larut itu sangat mendorong terbentuknya topographic karst. Jadi 4 ini adalah 4 hal yang menunjang terbentuknya topographic karst. Proses pembentukan bentang alam karst, jadi proses pelarutan pada batu gamping meninggalkan morfologi sisa pelarutan. Nah, perkembangan morfologi sisa ini dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu pertama itu terjadi pelarutan pada batuan terkekarkan. Nah, kemudian karena zona A lebih cepat mengalami pelarutan, yang di sini lebih cepat mengalami pelarutan, sementara zona B masih berupa dataran tinggi dengan gejala pelarutan di beberapa tempat. Jadi untuk zona A dia lebih mudah terlarut daripada zona B. Jadi terbentuklah seperti ini. Di bagian A yang lebih mudah larut, dia akan hilang gitu datarannya. Kemudian selanjutnya pelarutan pada kedua zona terus berjalan sehingga pada fase ini mulai terbentuk kerucut-kerucut karst. Nah, kerucut-kerucut karst itu terbentuk karena adanya zona-zona yang lebih sulit larut. Nah, kerucut-kerucut karst ini adalah bagian yang sulit larut, sedangkan bagian yang mudah larut dia sudah hilang. Dia sudah larut dengan air. Kemudian karena adanya erosi lateral oleh sungai, maka zona A berada pada batas permukaan erosi. Dan zona B erosi vertikal telah berjalan lebih lanjut, sehingga hanya tersisa beberapa morfologi saja. Nah, sisa-sisa ini yang disebut menara karst. Untuk bentang alamnya, antara lain di sini ada banyak sebenarnya. Hanya saja aku cuma menampilkan yang penting-penting aja, yang paling umum lah. Yang pertama itu parit karst. Parit karst itu alur pada permukaan yang memanjang membentuk parit. Dikemukakan di sini bahwa parit karst ini merupakan karst split yang memanjang sehingga membentuk parit karst. Selanjutnya yaitu ada surupan atau dolin maupun sinkhole. Itu depresi tertutup hasil dari pelarutan dengan diameter yang cukup besar, mulai dari beberapa meter sampai beberapa kilometer. Kedalamannya mencapai ratusan meter dan bentuknya dapat bundar atau lonjong. Selanjutnya untuk uvala. Uvala ini gabungan dari beberapa dolin sehingga membentuk depresi tertutup yang besar dan lantainya tidak rata. Jadi beberapa dolin menyatu kemudian
jadilah uvala. Diameternya berkisar 5 sampai 1.000 meter dan kedalamannya berkisar antara 1 sampai 200 meter dengan dinding yang curam. Selanjutnya itu polje, merupakan depresi tertutup yang besar dengan lantai dasar dan dinding yang curam. Bentuknya tidak teratur dan biasanya memanjang searah jurus perlapisan atau zona lemah struktural. Ada juga lembah kars atau kars valley. Adalah lembah atau alur yang besar terdapat pada lahan kars. Lembah ini terbentuk oleh aliran air permukaan yang mengerosi batuan yang dilaluinya. Untuk kerucut kars, itu bukit-bukit kars berbentuk kerucut dan berlereng terjal dan dikelilingi oleh depresi atau bintang. Dan ada juga menara kars, yaitu bukit sisa pelarutan dan erosi berbentuk menara dengan lereng yang terjal, tegak atau menggantung, terpisah satu dengan yang lain dikelilingi oleh dataran aluvial. Jadi menara kars ini merupakan sisa-sisa pelarutan dan erosi. Jadi zona-zona yang tidak mudah terlarut itu dia akan dia akan terus bertahan dan dia yang tersisa terbentuk menara kars. Bisa dilihat contoh-contoh gambarnya di sini mulai dari parit kars, dolin, uvala, polje, lembah kars sampai kerucut kars. Kalian juga bisa lihat di Google juga banyak gambar. Selanjutnya bentang alam fluvial. Untuk bentang alam fluvial ini dihasilkan oleh proses aktivitas air mengalir. Nah, biasanya di sungai atau sebagainya. Prosesnya ini mengambil porsi minimal 70% dari proses eksogenik di permukaan bumi. Di sini air berperan sebagai agen utamanya untuk proses berlangsungnya. Dia ada di mana-mana, mulai dari sedikit di atas permukaan laut sampai di puncak pegunungan. Dia ada semua bentang alam fluvial. Ditinjau dari posisi lintangnya, baik lintang selatan maupun utara, dia tidak hanya berkembang di daerah kutub, tetapi di tropis juga bisa. Untuk bentang alam fluvial, dia erat hubungannya dengan aliran sungai berstadia erosi dewasa hingga tua. Bentang alam ini berupa lowland area dengan ketinggian relatif yang tidak jauh berbeda dengan sungainya. Nah, karena adanya sungai berpindah, kemungkinan bentang alam ini sudah agak jauh dari sungainya, karena ada sungai berpindah di situ. Kemudian untuk pertanda lain dari adanya bentang alam fluvial ini adalah litologi penyusunan yang merupakan fases fluvial, meskipun telah terjadi sedikit pengangkatan atau peremajaan. Nah, sebelum lanjut, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari proses fluviatil. Untuk proses fluviatil ini adalah semua proses yang terjadi di alam, baik fisika maupun kimia, yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk di permukaan bumi, disebabkan oleh aksi air permukaan. Nah, yang dominan adalah air yang mengalir secara terpadu atau konsentrasi, misalnya di sungai, dan air yang tidak terkonsentrasi atau seawater. Nah, jika ada alur-alur di lereng bukit atau gunung yang terisi apabila terjadi hujan, itu bukan bagian dari bentang alam fluviatil. Karena alur-alur itu isinya adalah air sesaat, yaitu air yang terjadi saat hujan atau ephemeral stream, sesaat. Nah, sebagaimana dengan proses geomorfika yang lain, proses fluviatil juga akan menghasilkan suatu bentang alam yang khas sebagai tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun karena proses sedimentasi oleh air permukaan. Nah, jadi faktor-faktor pembentuk bentang alam fluvial itu ada erosi, transportasi, dan sedimentasi. Yang pertama itu erosi. Erosi itu erosi yang dilakukan oleh air.
Dilakukan dengan berbagai cara, yaitu quarrying atau pendongkelan batuan yang dilaluinya, abrasi, scoring, dan korosi. Berdasarkan arahnya, erosi dapat dibedakan menjadi erosi vertikal dan erosi lateral. Kalau erosi vertikal dia tegak dan cenderung terjadi pada daerah hulu sungai, dia menyebabkan adanya pendalaman lubang sungai. Kemudian untuk yang erosi lateral, arahnya mendatar, dominan terjadi pada hilir, menyebabkan sungainya bertambah lebar. Intensitas erosi pada suatu sungai itu berbanding lurus dengan kecepatan aliran sungainya. Nah, jadi semakin cepat aliran sungai itu, maka intensitas erosinya akan semakin besar. Erosinya akan lebih efektif jika media yang bersangkutan mengangkut bermacam-macam material. Tujuan akhir dari erosi itu adalah meratakan sehingga mendekati ultimate base level. Faktor pembentuk yang kedua yaitu transportasi. Transportasi atau perpindahan dilakukan oleh tubuh air yang dinamis, mengakibatkan tenaga kinetis pada sungai sebagai efek dari gaya gravitasi. Dalam membahas transportasi juga dikenal istilah-istilah yaitu stream capacity dan stream competence, yaitu jumlah beban maksimum yang dapat diangkut dan ukuran maksimum yang dapat diangkut. Untuk mekanisme pengangkutan material hasil erosinya oleh sungai, ada dua sistem atau dua mekanisme, yaitu mekanisme bed load dan suspended load. Untuk yang bed load, dia sendiri prosesnya material-material itu diangkut sepanjang dasar sungai. Dibedakan menjadi cara traksi, rolling, dan saltasi. Untuk yang traction, dia materialnya diangkut terseret di dasar sungai. Sedangkan untuk yang rolling, dia menggelinding, dan saltasi juga menggelinding pada dasar sungai. Selanjutnya untuk yang suspended load, dia materialnya terangkut dengan cara melayang di tubuh sungai, dibedakan menjadi yang suspensi dan solution. Untuk yang suspensi dia diangkut secara melayang dan bercampur dengan air, sedangkan untuk yang solution dia membentuk larutan kimia. Bisa dilihat di gambarnya di sini. Untuk macam-macam bentang alamnya, bentang alam fluvial itu yang pertama ada Sungai Teranyam atau braided stream. Jadi dia bentuknya adalah aliran-aliran sungai kecil yang teranyam jadi satu seperti ini. Dia terbentuknya pada hilir sungai dan alurnya luas dan dangkal. Terbentuknya karena adanya erosi yang berlebihan pada bagian hulu sungai. Sehingga terjadilah pengendapan pada bagian alurnya dan membentuk endapan gosong. Karena adanya endapan gosong, maka alirannya memberikan kesan teranyam. Disebut juga anastomosis atau anastomosing. Selanjutnya bar deposit, itu adalah endapan sungai yang terdapat pada tepi atau tengah alur sungai. Endapannya disebut gosong tengah atau channel bar, dan endapan pada tepi itu disebut point bar. Bar deposit ini bisa berupa kerakal, berangkal, pasir, dan lain sebagainya. Jadi yang di sini depositnya. Selanjutnya ada dataran banjir atau floodplain dan tanggul alam atau natural lift. Sungai stadia dewasa ini bisa mengendapkan sebagai material yang terangkut saat banjir pada sisi kanan maupun kiri sungainya. Nah, karena adanya proses yang berlangsung kontinu, dia akan terbentuk akumulasi sedimen yang tebal. Akhirnya membentuklah tanggul alam atau yang disebut natural lifts. Kipas aluvial atau alluvial fan. Nah, dia terbentuknya
karena ada sungai dengan muatan sedimen yang besar, mengalir dari bukit atau pegunungan dan masuklah ke dataran rendah. Maka terjadi dia perubahan gradien kecepatan, sehingga terjadi pengendapan material yang cepat, dan dikenal sebagai kipas aluvial. Kipas aluvial ini berupa suatu onggokan material lepas berbentuk seperti kipas, dan biasanya terdapat pada dataran di depan suatu gawir. Biasanya terdapat air tanah yang melimpah, karena umumnya kipas aluvial terdiri dari perselingan pasir dan lempung, sehingga dia sifatnya permeabilitasnya bagus. Selanjutnya yaitu bentang alam berupa Mendel. Bentuknya pada dataran banjir, sungai yang berbentuk kelokan karena pengikisan tebing sungai. Daerah alirannya disebut sebagai Minderberg. Terbentuk apabila pada suatu sungai yang berstadia dewasa atau tua mempunyai dataran banjir yang cukup luas, aliran sungainya melintas dengan tidak teratur, sebab adanya pembelokan aliran. Nah, jadi pertama ada pembelokan yang tidak begitu berarti. Nah, tetapi karena terus terjadi pembelokan-pembelokan, nah makanya akan menyebabkan adanya erosi juga di situ, adanya erosi dan sedimentasi. Sehingga terbentuklah sungai yang berkelok seperti ini atau yang disebut minder. Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake ini suatu bentang lahan yang terbentuk jika lengkung minder itu terpotong oleh pelurusan air. Pemotongannya disebabkan oleh aliran sungai yang mengalir sepanjang waktu dan mengerosi area pada lengkung minder. Terbentuk pada bagian hilir sungai, contohnya di Citarum, Jawa Barat, Bengawan Solo, dan Lamandau, Kalimantan Tengah, dan sebagainya. Kemudian delta. Delta adalah endapan yang dibuat di muara sungai, di mana sungai yang mengalir ke dalam, dia dibentuk dari endapan sedimen. Endapan sedimen yang dibawa aliran sungai dari hulu ke hilir, kemudian dia laju aliran airnya berkurang, jadilah terbentuklah delta. Yang keempat yaitu bentang alam eolian. Untuk bentang alam eolian sendiri terbentuknya oleh angin. Dia kontrolnya adalah angin dan terbentuknya terbatas pada lintang menengah saja, 30 sampai 50 derajat lintang selatan maupun utara. Sedangkan untuk dari tinjauan geografisnya, peluang pembentukannya yaitu dia memungkinkan terbentuk di daerah aliran sungai besar, bekas salju atau gletser mencair, atau zona pesisir dari samudra lepas. 3 faktor penyebab pembentukannya, yaitu angin berhembus kuat sepanjang tahun, kontinuitas pasukan pasir, dan vegetasi yang jarang. Untuk wilayah Indonesia sendiri, yang berpeluang terbentuk bentang alam eolian itu ada di pantai-pantai dari pulau yang berhadapan dengan samudra lepas. Yang dimaksud samudra lepas itu misalnya di Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, selatan Kepulauan Nusa Tenggara, dan utara Sulawesi. Juga selatan dan utara Pulau Papua. Nah, yang terkenal biasanya adalah di Jogja, di Kabupaten Bantul, di Pantai Parangtritis. Dia terkenal dengan bentang alam eoliannya yang berupa gumuk pasir. Nah, prosesnya yaitu dia terbentuk melalui proses-proses yang didominasi oleh pergerakan angin. Ada beberapa kondisi yang diperlukan dalam proses-proses eolian.
Seperti yang disebutkan tadi, yaitu contohnya adalah pasokan pasir yang besar, angin yang kencang, kapasitas angin yang cukup, kemudian halangannya yang minimum. Proses pada bentang alam eolian, yang pertama yaitu erosi. Kemampuan aliran angin dalam mengerosi ditentukan oleh dua faktor, yaitu kecepatan angin dan kekasaran permukaan. Semakin besar kecepatan anginnya, dia akan semakin baik kemampuan erosinya. Kemudian kalau yang kekasaran, dia justru dia menghambat kemampuan erosinya. Oleh karena itu, erosinya akan lebih mudah terjadi pada daerah yang minim vegetasi. Erosi oleh angin dibedakan menjadi dua, deflasi dan abrasi. Deflasi itu proses terlepasnya tanah dan partikel-partikel kecil dari batuan yang diangkut dan dibawa oleh angin. Sedangkan untuk abrasi, dia merupakan proses penggerusan batuan dan permukaan lain oleh partikel-partikel yang terbawa oleh angin. Proses selanjutnya yaitu transportasi dan deposisi. Kak, izin tanya. Ya, Gimana ya proses pembentukan rapid atau udah sungai? untuk sesi tanya jawabnya kayaknya mending di akhir aja nanti. Ini sambil dikejar waktu soalnya. Aku izin mau selesaikan penjelasannya dulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan tanya jawab. Ya, jadi untuk Kak, ya, tadi sama Kevin Andreas disuruh tanya di sini, Kak. iya nanti kita taruh di akhir sesi ya. Iya, Kak Arif Lantang. Ya, jadi untuk proses yang selanjutnya yaitu proses deposisi. Nah, jika kecepatan angin yang membawa materialnya itu menurun ketika hujan misalnya, nah maka material-material itu akan terdeposisi ke permukaan. Partikel-partikel hasil erosi yang tadi itu akan terendapkan di wilayah lain dan menjauhi daerah sumbernya. Untuk macam-macam bentang alam eolian, di sini dari proses-proses erosionalnya itu akan membentuk beberapa fitur khusus pada bentang alam eolian. Nah, untuk yang bentukan-bentukan dari erosional, dia bisa berupa cekungan deflasi, bisa berupa leg gravel, desert furnace, yardang, dan rock pedestal. Kemudian untuk yang bentukan deposisional, dia bisa berupa gumuk pasir dan loess. Untuk gumuk pasir sendiri, dia terbentuknya karena gundukan pasir yang terbentuk akibat pengaruh angin, biasanya di daerah pantai ataupun gurun. Untuk bentang alam glasial ini terbentuknya pada lokasi yang sangat terbatas.
Penyebabnya adalah agen yang berupa gletser. Gletsernya dijumpai di daerah kutub, lintang tinggi pada musim dingin. Jadi terbatas jika di daerah panas nggak ada yang seperti ini. Gletser sebagai media erosi mempunyai densitas kerapatan massa yang tinggi, yang mengindikasikan gletser akan merasuk ke dalam celah batuan sambil menggerus permukaan batuan lembah yang teralirinya. Nah, jejak yang ditinggalkan biasanya berupa bentang alam minor yang berupa lekukan, tonjolan, goresan, dan penyemiran. Tebing-tebing pada bentang alam hasil glasiasi nyaris tegak, bahkan tebing menggantung, yang digambarkan huruf U. Ya, jadi untuk proses pembentukan bentang alam glasial, yang pertama adalah erosi glasial. Erosi oleh kerja gletser dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah luas tutupan es, jumlah debris pada bagian dasar glasier, karakteristik lapisan bedrock, dan waktu. Untuk mekanismenya berupa abrasi, crushing and fracturing, dan joint block removal. Setelah erosi, pada tahap selanjutnya, material debris hasil proses erosi akan tertransport melalui glasier. Ukuran debris yang tertransport mulai dari fragmen batuan berukuran kecil hingga boulder. Ada juga istilah supraglasial dan engglasial. Proses selanjutnya yaitu deposisi glasial. Deposisi glasial berdasarkan lokasinya terdiri dari beberapa macam, yaitu undermelt, basal lodgement, basal flowage, dan meltdown. Untuk bentang alam hasil proses glasialnya, yang pertama itu moraines, merupakan til yang terbawa jauh dan tertinggal atau mengendap setelah glasier menyusut. Material-material lepas yang jatuh dari lereng yang terjal sepanjang valley glasier terakumulasi pada sepanjang sisi es. Selanjutnya yaitu til, merupakan batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan mengisi valley glasier, berasal dari ice sheet yang bawa fragmen batuan terkikis karena bertabrakan dan saling menggesek dengan batuan lainnya. Drumlin merupakan ground moraines yang terbentuk seperti alur-alur sungai lembah til. Bentuknya seperti sendok terbalik, porosnya sejajar dengan arah gerakan es, dihasilkan oleh ice sheet yang tertransport jauh dan terbentuk kembali menjadi endapan til setelah melalui lereng yang dangkal. Untuk bentuk lahan glasial dibagi menjadi dua, yaitu yang destruksional dan konstruksional. Sirkuit merupakan bentuk destruksional, berupa ledok berundak, umumnya terletak pada bagian atas lembah yang dalam, dicirikan oleh sedikitnya massa es yang terdapat pada cekungan, dan bentuk cekungan dipengaruhi oleh batuan dasarnya. Untuk morena, merupakan bentuk lahan hasil deposisi glasial yang tersusun oleh til, lapisan sedimen atau bedcore, seringkali termodifikasi oleh meltwater. Dapat diklasifikasikan berdasarkan arah aliran glasial. Ya, berhubung waktunya udah habis, udah jam 9, jadi terpaksa banget karena agak terasa jadinya. Di sini makanan mahal, semua tempat nyaman, tapi kerjaan kau keluar teruslah ke pasar. Melalaklah kau terus tiap hari. Ya, jadi terpaksa aku tutup ya untuk pertanyaan.
bisa hubungi nomor di bawah ini atau via Telegram. Ica, udah aku bilang kan, Jadi aku bilang kurang kan kemarin lebihnya di luar aku tuh mohon iya maaf kali tuh di luar. Kenapa lah dan kau bikin aku sampai serahkan hamil kembali kau? ke Sekarang siapa mau tanggung jawab lagi tuh Ica. Oh jadi ini yang buat kau ambil. Apa bagusnya kucing pasar? ya aku serahkan kembali ke kakak-kakak Kau operator selalu lagi bang. Terima Kau cium kasih. pipi mama kau pakai mulut sampah kau kayak gitu rupanya. Aku di sini mau tanggung jawab lah sama si Ica. Ini udah aku bawa berlian